di depan tak jalan ki jalan-jalan, ada paha. Belok ke kiri kita mata tak, ada kalepa. Tikungan ke kanan ki lagi, poci. Iya toh, mundur ki ke belakang, pantak, ndak lolos mata. Mana ada orang tidak ada dosa pak? Kenapa orang masuk surga? Banyak amalnya daripada dosanya. Jadi adik-adik sekalian, kalau kau sedikit ji amalmu, ndak kuat kau bikin amal, jangan kau banyak dosamu. Kalau kamu tidak bisa memperbanyak amal, jangan banyak dosamu. Ataupun kalau banyak dosamu, amalmu harus lebih banyak. Supaya apa? Kalau ditimbangi nanti di akhirat, banyak amalmu. Cuma yang jadi masalah, banyak dosa tak, malas ki beramal. Iya toh? Banyak dosa, malas beramal. Sedikit amal, banyak dosa. Baru mau masuk surga. Kok kira ada orang dalam? Mungkin mau mendaftar polisi. Kok kira mau mendaftar pegawai? Kok kira mau mendaftar tentara yang bisa ada urus kok? Enggak. Tidak ada istilah urus-urus di akhirat. Satu saja yang bisa urus kamu selamat. Apa? Amal kebaikan. Mau mukamu sejelek apapun, kalau banyak amalmu, tafaddal, tama kau surga. Tadahulul jannati bisalam. Biar kau miskin bagaimana, rumahmu ngontrak-ngontrak, ndak jelas penghasilanmu, makanmu kadang-kala cuma 2 kali sehari, tapi amalmu banyak, masuk ke surga. Bayangkan kalau masuk surga orang berdasarkan kecakapan muka, berdasarkan gambar acah, tidak masuk bagi surga kita. Tidak tahu dilihat dari mana kita gagah. Syukurnya itu Tuhan tidak nalihat gagah. Bilal bin Rabah, budak kulit hitam, tapi karena dia beriman, dicintai sampai sekarang. Ada namanya di dalam setiap masjid ada apa? Bilal. Itu kan kalau pengurus masjid ada imam, ada khatib, ada marbot. Bilal yang tukang azan-azan. Nah, maka Allah sayang ki. Nah sayang ki sentuhan ta ini. Apa? Nak kasih hadir ki Ramadan. Nak kasih ke Ramadan. Apa bukti sayangnya Allah? Karena di bulan Ramadan pahalamu dilipat ganda. Coba. Ya, misal ini tadi 3 ji. Ganti kanan kan kebaikan. Ini 3 ji. Ini 5. Kalau ditimbangi kira-kira mana berat? Ibu, mana berat? Diganti lagi uang. Mana berat ibu? 5. Alhamdulillah Allah hadirkan Ramadan. Yang tadinya 3 ji kau punya, tambahi. 1 kau bikin di bulan Ramadan, dikali 700. Bayangkan. 1 kau bikin, langsung menjadi 700. Nah saya memang maki Tuhan itu, nah tambahi itu tadi kebaikanmu. Kalau 1 kau bikin, nah kasih jadi 700. Ini tadi 5. Tadi 3. 700 mini. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? 700. Apakah cukup di situ kasih sayang pertolongan Allah? Rahmat kasih sayang Allah sampai di situ? Tidak. Nah kasih ke Ramadan. Apa itu Ramadan? Bulan maghfirah, bulan ampunan. Artinya ini yang 5 kurangi. Yang 5 ini Allah kasih kau kesempatan hapus sih, kurangi. Caranya apa? 1.
Istighfar. Astagfirullah. Hilami satu. Tadi berapa? Dikurangi satu? Kurang itu. Maka Ramadan ini banyak-banyak istighfar. Mau buka puasa, nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kurangi satu. Ya. Apa lagi? Tauwah. Salat taubat ki. Salat taubat. Nunggu Isya. Cepai datang tawa di masjid. Dia pergi buka di masjid. Karena di rumah tidak ada kue. Istri marah-marah. Anak panrasu-rasu. Datang di masjid bikin tenang perasaannya. Buka dia di masjid. Mau pulang ke Isya. Nah bayangkan masih bare ini lagu battala ini. Masih mare nih gendu ini. Jam agak pulang deh. Nunggu ma Isya. Sambil nunggu Isya. Dia salat taubat. Salat taubat dikurangi lagi. Tinggal berapa? Tinggal berapa? 3. Tadi di sini berapa? Masya Allah. Masih nak kasih kau lagi Tuhan. Kurangi lagi itu. Dengan cara apa? Memperbanyak amal-amal kebaikan. Caranya apa? Zikir. Caranya apa? Salawat. Makanya itu makna tarawih itu salah satu maknanya adalah duduk sekejap bernapas-napas. Istirahat. Itu. Kenapa? Karena diselingi dengan salawat. Jadi itu kalau nak tulis itu anak remaja masjid di atas, ya, antara tarawih 2 ke 2, itu kan ada biasa zikir dibaca di situ. Baca itu. Jangan kemudian apa nu dapat? Dalam hatinya, oh bagus ini seandainya hijau, jelek ini warna kuning, jelek ini bunga-bungana. Setan itu baca. Jangan kau malu sama temanmu. Begitu kau ada perasaanmu. Nah bilang ke temanmu soalim. Setan itu. Kurang itu tadi. Kurang 1, kurang lagi. Coba. Mengaji lagi. Kurangi lagi. Ini fungsinya Ramadan. Maka Ramadan, kemarin ada pertanyaan saya. Apa makna dari kata Ramadan? Membakar. Itu Ramadan maknanya bahasa Indonesianya membakar. Apa nabakar? Dosa. Menghanguskan. Maka Ramadan ini kurangi itu dosa. Dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Bayangkan Ibu, kalau dari Rumata, saya tahu ini masjid kan tidak ada kompleks di sini. Toh? Beda kalau di BTP. Wah, ada masjid kan padat itu rumah. Di sini hitung nih. Di depan berapa Ji? Di belakang tena. Sebelah kiri warkopku. Kalau besok misalnya tuh sudah kita rawe, mau kopi-kopi. Kalau gratis di sini tapi terbatas. Dikasih bungkus sih. Ada mentong itu orang mentalnya la ilaha illallah. Kubilang cilaka. Masukku saya itu jantung aku balala. Kak pikir tong itu orang lain. Biasa ku inti-inti dari kamarku ke deh. Ini ya misalnya. Aduh, ada memang orang tuh Pak. Padahal aduannya itu ada. Dan dia tidak mungkin, belum tentu juga dia makan. Memang mentalnya suka ambil barang gratis. Sudah tidak mau bersedekah, nah ambil lagi bagian orang. Pikirkanlah Pak jambatan.
Nah, ini terbatas. Kalau di situ warkop, namanya warung kopi samping masjid. Ya situ pakai kopi-kopi anak muda. Dah? Nah, mau ke my wifi, tidak tahu ada mika wifi-nya. Ya, kalau masih dibangun ya. Nah, sudah menunggu isya, lepas taraweh, ya, zikir. Itu semua bagian memperbanyak amal. Allah Karim, ini Ramadan. Allah hadirkan, bahkan seandainya kiliakin coba pahala kebaikannya itu Ramadan, kamu akan minta supaya 1 tahun itu Ramadan terus. Coba. Cuma kan ini Ramadan aplikasi. Aplikasi untuk apa? Aplikasi mendekatkan diri kepada Allah. Tuh? Tapi setiap aplikasi untuk menguji hebatnya itu aplikasi ada namanya virus. Dikasih masuk itu virus. Hebat enggak ini aplikasi? Kalau dia hebat, tahan virus. Apa virus aplikasi Ramadan? Apa virusnya? Setan. Masuk itu virus. Virusnya bisa berupa teman. Mau kau simpan sholat, mau kau tinggal sholat dengar ceramah, temanmu bilang, sudah takut talekang, soalim tongkol, begini, naik motor, cepat mau kau banyak cewek di luar ini. Heran tuh nggak saya, Ramadan pindah baru banyak jalan subuh. Mau kau pergi jalan subuh, kau kasih habis amalmu, baru biasa belem-belem mentong kucing anak muda ini. Kenapa kau tidak mau pakai helm? Akhirnya kalau kau tidak pakai helm, ada polisi cokko mau kau jadi. Kemarin subuh itu, bukan subuh, pagi ini sudah ceramah sini pikat lelong. Anak motor, tidak ada pakai helm. Lewat polisi, lari, baku tabrak. Apa? Untung kau tidak masuk ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit, tidak puas sama kau. Dikasih kau bonus, kau biarkan. Dikasih kau Ramadan, kau sia-siakan. Nah, maka Ramadan jangan sia-siakan. Virus aplikasi Ramadan itu, virus bisa jadi teman. Makanya cari kau teman orang-orang soleh. Apalagi memperbanyak amal-amal bulan Ramadan ini. Ya, pergi sholat, taraweh, pergi tadarus. Nah, 10 malam terakhir nanti itikaf. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Coba beda tahun lalu. Ingat-ingat makin beda, ingat-ingat makin beda. Saya ku ingat misalnya Ramadan tahun lalu itu ketua jurusanku ilmu komunikasi di kampus masih sama-sama ke Kodon Ramadan tahun lalu. Masih buka sama-sama, minta Ustadz datang ke buka puasa di jurusan, di kampus. Sekarang Ramadan ini tidak ada nih. Meninggal. Dan meninggalnya masih rapat ke jam siang. Masih rapat ke siang kampus. Menjelang maghrib meninggal. Ramadan lalu masih sama-sama. Tidak ada nih. Barangkali kita teman tak juga ada itu begitu. Pernah malah saya pergi taksia, dengar baik-baik buah, adik-adik, bapak ibu, pergi taksia di Minasaupa. Diundang kak sama temanku polisi, AKPP Andri Kurniawan namanya. 2 bunga, Kapolres lah kalau jabatan sekarang. Meninggal mertuanya, Minasaupa, nah undang mak. Ada tetangganya, Parubaya, umur 40. Nah bilang, komandan, Pak Polisi, ku suka sekali dengar ceramah itu Pak Ustaz. Ngefans kak. Bisa kasih foto, bantu kak foto sama Ustaz. Susah sekali foto. Oke? Dia bilang, tunggu mi Pak Ustaz. Baru kak turun dari mobil, ku buka mobilku, stand by me. Langsung dia bilang itu Pak Andre, yang polisi ya. Ustadz, ini temanku mau sekali foto. Ayo foto-foto. Sudah foto, nah jadikan history di IG-nya. Apa nak tulis? Terima kasih banyak komandan. Sudah membuat saya bisa foto dengan Ustadz Dasat. Kuliah itu history nak kirimi kak. Tahu.
baru das atlatif na temani foto bangga nami. Bagaimana kalau bersama dengan Allah? Bagaimana kalau ketemu maki dengan Nabi nanti? Itu historinya malam. Kira-kira jam 12 nak kuliah ki. Pagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Itu tadi malam yang foto sama saya. Ramadan ini harus lebih banyak kebaikan kita lakukan. Kalau tidak bisa memperbanyak kebaikan, jangan memperbanyak dosa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Silakan. Mana tadi ada uang 50 tadi sini? Siapa begi? Ya, saya mau bertanya. Tidak ada? Ya, silakan Ibu. Ibu Mus. Ini ibu yang mengurus bagian ibu-ibu di masjid. Nah, Ibu Mus. Sejak dibikin ini masjid, ya. Nah, Ibu Mus ini tahu sekali yang bagian mengatur ibu-ibu. Mungkin Ibu Tong tahu itu yang suka ambe-ambe. Tapi tidak mau cerita tuh. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah 20 witiri lagi. Masih kita lihat Oh tidak lihat berarti pulang lagi. Oh, oke. Ya. Jadi kita sangka baik. Kalau orang ini tidak tahu dan 2 kali witir, dia tetap dapat pahala. Kalau dia tidak tahu. Tapi yang dianjurkan Nabi 1 kali mau. Tapi ada ulama misalnya seperti kejadian Ibu Mus tadi bilang. Sholat witir setelah 8 rakaat. Lanjut lagi. Nah alternatifnya sudah 20 ndak witir lagi. Ya, ndak witir. Tapi yang bagus selesai 20 baru witir. Yang bagusnya. Tapi kalau witir di situ nasang ngogi macet-cengi mau kasih banyak amalnya tanpa ilmu. Makanya beragama itu juga harus tahu ada ilmunya. Ya. Jadi sudah 20 tidak witir nih. Ada ulama membolehkan. Ya, tapi yang bagus selesai witir, selesai 20 baru witir. Nah, kalau mau sholat tahajud sebentar malam, kan 1 kali witir jenis 1 malam kalau Nabi. Nah, bagaimana kalau sudah maki di taraweh, mau lagi sholat tahajud. Nah witir kita tadi. Nah, pendapatnya ulama. Yang ideal memang selesai pakai tahajud baru witir. Tapi kan takut kesiangan. Witir memang mak deh. Siapa tahu nanti kesiangan kak. Ndak tahajud kan ndak tahu mak witir. Maka dia boleh kau witir. Tapi ada ulama dia bilang tidak. Selesai pakai tahajud. Karena itu witir penutup. Namanya penutup terakhir Sama bapak ibu kalau pulang dari rumahku izin maki, tapi Ustaz pulang dulu. Tentu keluar maki. Bilang sudah maki, tapi Ustaz pulang dulu masih sudah 10 menit bilang masih ada teh Ustaz. Belum aku pulang namanya itu. Ya. Nah, kalaupun bapak ibu bangun tahajud, nah tadi sudah kita tahajud, terbangun sudah tahajud saja itu dosa witir. Ya, oke Bu ya, Bu Mus. Ya, jadi kalau ada orang 8 rakaat kita lihat ndak witir langsung pulang, berarti mau lanjut. Bisa jadi kalau di masjid biasa, kalau di sini kan lanjut 20. Nah kalau pulang nah itu masjid 8 rakaat bisa 2 kemungkinan. Nah lanjutkan tarawehnya 20 di rumahnya, salat sendiri, atau dia lanjutkan salat tahajud sebentar malam baru witir. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Tidak ada Tidak ada tong anak muda paceto, anak muda anak muda gorong-gorong. Ada. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang istilah tersebut? Istilah orang tua durhaka kepada anak. Sepanjang saya belajar agama, tidak pernah saya dapat itu ada ulama atau buku yang menjelaskan orang tua durhaka kepada anak. Anak durhaka sama orang tua. Kalau bapaknya dia tidak sholat, tidak didik anaknya, bukan durhaka kepada anak, tapi durhaka kepada Allah karena menyalahgunakan amanah. Dia tidak didik amanah anaknya. Apa risikonya orang tua seperti ini? Nah, nanti kalau dia soleh, bagus ke agamanya, rajin sholat, tapi anaknya tidak pernah nak kasih bangun sholat, tidak pernah nak ajar anaknya tata krama akhlak, tidak pernah nak ajar anaknya puasa. Maka orang tua seperti ini nanti ketika dia mau masuk surga diteriaki anaknya, Tuhan, 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 ya Allah, ya Allah, tahan itu orang tua, tahan itu, tahan. Kenapa? Bapakku itu bapakku. Memang dia rajin puasa, tidak pernah kena kasih bangun makan sahur. Memang dia rajin sholat, tapi tidak pernah kena ajak. Memang dia bagus akhlaknya, tapi saya tidak biarkan sibuk cari uang, sibuk urus dirinya. Kalau saya masuk neraka, kenapa dia masuk surga? Dia akan bertanggung jawab sama saya. Langsung ditupi itu orang tua. Kalau kita di dunia langsung begitu. Haji, tak korong. Lampaki maiko. Mau ke mana nak? Mau masuk surga? Dia bilang tunggu dulu. Siapa itu teriaki kau? Tunggu. Belum bisa selesai urusanmu. Siapa itu teriaki kau? Nak male. Anak bunsuku. Nak cilaka ngana. Nak kuah bala. Kenapa? Itu tanggung jawabmu itu. Kenapa bisa kau abaikan? Nah, ku kasih kau anak itu sebagai amanah. Kau tidak amanah berarti kau khianat. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka ibu-ibu didik anak tak, ajar, bawa ke masjid, ya. Masya Allah, ya. Saya bisa jadi ustadz itu karena didikan orang tua. Karena pesantren terbaik itu di rumah. Saya tidak pernah sekolah pesantren, tapi saya belajar akhlak dari ibu saya. Ibu saya itu paling hebat kalau bicara akhlak. Bicara, nak ajari ki. Kalau makan kau nak di depannya orang banyak, jangan kau buka mulutmu. Itu adab. Kalau nak lihat-lihat memang itu, kalau di meja makan sama-sama, kan ada orang itu makunya, apa itu? Mak gasu-gasu. Enggak, ngajar itu mamaku saya. Kalau makan kau nak, jangan kau buka mulutmu. Nanti kau buka kalau kau kasih masuk. Dan kalau kau menyuap, yang jangan langsung banyak, sedikit-sedikit. Ada tong itu orang nak kasih bencaranya makan. Mana? Sedikit-sedikit masuk. Kalau kau buka mulutmu, jantung tak buka banyak sekali, baru banyak kau di depan. Itu sampai begitu nak perhatikan mamaku. Nah, jangan kamu menyuap, kau kasih tunduk sekali kepalamu. Enggak, tanganmu yang naik. Itu adab. Nah, itu ibu-ibu harus ajar anak. Nah, kalau kau perempuan, kalau duduk kau di depan laki-laki, tutup itu pahamu nak. Jangan kau begini. Ya, itu adab. Maka ibu ajari anak adab, ajari anak akidah dan seterusnya. Ya, bapaknya ajari anaknya sekolah. Bapak saya itu sekolah. Kalau saya beli buku, ada buku dibeli di sekolah, dia dulu baca. Nah baca baru kalau baca itu bapakku kalau baca buku keras, tidak pernah kecil suaranya. Kenapa? Dia bilang kalau sudah kuucapkan, ku dengari juga. Kalau masuk di telingaku lebih gampang ku mengerti. Nah, sudah itu besok misalnya malam ini nak baca, besok nak suruh makin duduk.
Apa sini itu buku kau sudah beli? Pegang itu bulbas. Untuk apa? Kalau sekarang viral nih kekerasan dalam rumah tangga. Lah bileng. Ya? Nah, itu semua ya, maka nikmati. Bapak saya, ibu saya kerja keras jaga anak, dinikmati. Ya, begitu juga ibu-ibu mestinya anak-anak dididik, mudah-mudahan tua ki nanti bu, anak tanah sayang ki. Mudah-mudahan tua ki nanti bu, karena kita belum bisa haji, anak ta yang kasih haji ki. Anak ta yang kasih umroh ki. Ndak pernah maki pikir urusan apa-apa. Mamaku sekarang selalu bilang, "Hei, dek agak kekala nyamang nyawa aku ya." Itu saja kerjanya, pergi jalan-jalan. Nanti sudah sholat duha kalau pagi-pagi. Kenapa? Hasil jeripaya waktu membesarkan anak. Banyaknya itu orang tua dilihat kalau sakit tidak ada anak datang. Ya, sudah ya, cukup. Jadi kesimpulannya tidak ada anak durhaka, tidak ada orang tua durhaka sama anak, tapi dia khianat atas amanah Allah. Orang anak yang durhaka sama orang tua, madoraka kok. Kalau madoraka kok sama orang tuamu, biar puasa Ramadanmu 37. Sholat tarawihmu 40 satu malam. Tadarus Qur'anmu 50 kali kau hatam. Tapi kalau durhaka kau sama orang tuamu, dihapus semua itu. Itu tidak boleh kau sakiti orang tuamu. Kau tidak suka bicaranya, diam kok. Jangan kau lawan. Makanya itu ayat pertama saya baca tadi. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Saja tidak boleh. Itu dilarang. Itu tidak boleh. Bahkan kalau sholat sunnah kau nak panggil kau mamakmu, jawab ih. Sholat sunnah hukumnya sunnah. Salat wajib. Kau salat wajib sampai duhur kau. Allahu Akbar. Dasat wajib kau jawab. Cuma bukan kau bilang iya mak. Batal itu. Gimana paling caranya? Bilang kau Allahu Akbar. Tapi kasih tahu dulu mamakmu. Besok-besok kalau kita panggil kak takbir kak mak bersambayang itu karena kalau ndak nak tahu ki marah itu. Dasat Allahu Akbar. Talekang. Allahu Akbar. Kurang ajar ini anak. Itu karena orang tua maka dikasih tahu. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan bukan dia takbir tapi dia bertepuk. Fatimah. Tapi kasih tahu ki dulu. Mak besok-besok kita panggil ke arah kita tepuk dengar begini. Sambayang itu mak. Begitu tepuknya. Kalau kena mamamu tidak tahu. Nabi orang ajar kau ini. Begitu tepuknya. Bukan begini. Tepuk pramuka itu namanya. Allahu a'lam bisawab. Demikian ya. Mudah-mudahan kita semua kuat beribadah. Ya, bapak-bapak, adik-adik, kalau ada temanmu, ajak datang berjamaah di masjid. Bayangkan kalau gara-gara ajakanmu dia datang, 10 nak dapat pahala, kau juga dapat pahala. Itulah yang disebut fastabiqul khairat. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.